Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, datangnya dari Zufli di Zulkifli ya, dari Solo. Pertanyaan Ustaz, apa saja amalan-amalan para anbiya atau para aulia yang mana yang mana setelah lagi akan masuk 10 Muharram katanya Ustaz. Dan kenapa 10 Muharram ini sangat istimewa? Apa yang membuat daripada keistimewaan daripada bulan daripada 10 Muharram? 10 Muharram yang dijuluki dengan Ashura. Ashura dari kata Ashrah, tanggal 10 Muharram. Kalau kita lihat kejadian yang ada pada Ashura ini banyak ya. Banyak kejadian-kejadian yang ada dalam Ashura. Tapi ada yang hadisnya sahih, yang ada yang hadisnya dhaif, dan ada yang hadisnya maudhu. Wa ala kulli hal, para ulama kita mengatakan amalan Ashura sangat banyak sekali, tapi yang hadisnya sahih dan bisa dianjurkan untuk kita amalkan ada dua. Satu, tausiah alal iyal. Di hari itu dihimbau untuk melebihi belanja hadiah untuk keluarga. Ini hari keluarga ini. Yang kedua, puasa. Untuk tausiah alal iyal, Nabi SAW menjanjikan man wasa'a ala iyalihi fi yaumi Ashura wasa'allahu fi sa'iri sanah. Siapa yang di hari Ashura melebihi belanja untuk keluarganya, maka Allah akan melebihi dalam 1 tahun. 1 tahun penuh dilebihi oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, karena kita menjaga 1 hari. 1 hari apa sih? Yang biasa ngasih istrinya 50.000, hari Ashura tambahi, kasih 100.000. Biar makan enak di hari itu, biar gembira di hari itu. Maka Allah akan menambah rezeki Anda 1 tahun. Dan banyak para solihin menyatakan, saya praktekkan ini, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang 40 tahun, terbukti seperti apa yang disabdakan Nabi SAW. Artinya mencoba ini gimana? Dia mencoba setahun ini dia lebihi di hari Ashura untuk keluarganya, maka rezekinya bertambah. Tahun berikutnya enggak dia lebihi. Dia ingin buktikan hadis Nabi ini. Ketika enggak dia tidak ditambah rezeki di hari Ashura itu untuk keluarganya, maka tahun itu pun rezekinya enggak tambah. Tahun yang ketiga ditambahi seperti tahun pertama. Terbukti rezekinya bertambah di tahun itu. Tahun keempat enggak dia nambah. Ingin betul-betul memastikan hadis ini. Tahun keempat nggak ditambah, rezekinya nggak nambah. Tahun kelima ditambah, rezekinya nambah. Tahun keenam nggak ditambah, rezekinya tidak bertambah. Setiap tahun yang dia menambah, rezekinya bertambah. Dan setiap tahun dia tidak menambah rezekinya di hari Ashura, rezekinya tidak bertambah. Ini ada yang mencobanya 20 tahun. Ada yang mencobanya 30 tahun, ada yang sampai 40 tahun. Terbukti seperti apa yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah, untuk kita nggak usah coba deh, mereka sudah mencoba. Emang kan 1 tahun rezeki kita gak ditambah oleh Allah. Maka ini hadis yang sahih berkaitan dengan tausiah alal iyal. Kemudian yang kedua, puasa Ashura. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan di puasa Ashura ini, ahtasibu indallah an yukafir dunuba sanah. Saya berharap Ashura ini, puasa Ashura ini bisa mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah, ini ada hadis musalsal dari guru-guru kita ya, dari Sayyidi Habib Umar, ada dari Habib Abu Bakar Adni, Habib Lughati bin Ahmad, silsilahnya kembali kepada Habib Lughati bin Ahmad sampai ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam musalsal untuk hadis puasa hari Ashura ini. Baik, tentang kenapa hari Ashura ini istimewa berkaitan dengan ketika puasa hari Ashura ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke kota Madinah,
Di hari Asyura tanggal 10 Muharram Nabi jumpai orang-orang Yahudi berpuasa. Maka Nabi bertanya, kenapa kalian puasa wahai Yahudi di hari Asyura ini? Si kaum Yahudi mengatakan, ini hari yang bersejarah. Di hari inilah najallah Musa wa ahlaka Fir'aun. Di hari Asyura ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menghancurkan Fir'aun dan tentaranya. Maka kami Yahudi berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menjawab hal itu, nahnu ahaq bi Musa minkum. Kalau seperti itu, maka kami yang lebih pantas memuliakan Nabi Musa dari kalian. Kalian memuliakan Nabi Musa dalam satu sisi, tapi satu sisi kalian tidak mengikuti Nabi Musa. Tapi kami orang yang paling berhak untuk memuliakan Nabi Musa. Maka Nabi berpuasa dan menyuruh sahabat untuk puasa. Ini asal usul kenapa Asyura ini mulia. Kemudian di riwayat yang lain Nabi bersabda, "Law ishtul qabilah la asumannat tasi'ah." Kalau aku dipanjangkan umur sampai tahun depan oleh Allah, maka aku akan puasa tanggal 9 Asyura. Imam Syafi'i mentafsirkan hadis ini, artinya Nabi akan puasa tanggal 10 dan tanggal 9. Jadi 2 hari. Kalau Yahudi sehari 10 aja, Nabi 10 ditambah 9. Karena yang asasnya ini kan 10. 9 Nabi puasa supaya nggak sama Yahudi. Di mazhab Imam Malik atau yang lain, mereka berpendapat, oh Nabi mengganti, bukan tanggal 10 tapi Nabi puasanya tanggal 9 saja. Ala kulli hal, hal itu terlihat dari hadis ini tidak dilakukan Nabi SAW. Karena Nabi bilang, kalau aku hidup tahun depan, dan Nabi meninggal di Rabiul Awal, di tahun itu sebelum Muharram setelahnya. Dari sinilah khilaf ulama. Di madhab kita Imam Syafi'i puasanya 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Ini salah satu sebab kemuliaan hari Asyura, karena di hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menghancurkan Fir'aun. Ini riwayat yang sahih. Kemudian ada banyak riwayat yang lain yang berkenaan dengan hari Asyura ini. Selama mendaratnya Nabi, perahunya Nabi Nuh, ya, dan padamnya api Namrud yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi riwayat-riwayat itu hadisnya tidak sahih kebanyakan, ya. Yang hadisnya sahih hadis Nabi Musa. Artinya apa? Satu hadis yang sahih tentang kisah Nabi Musa ini udah cukup untuk membuat Asyura ini hari mulia. Ditambah lagi hadis yang sahih tentang tausiah alal iyal, untuk kita menambahi, membuat keluarga kita gembira di hari itu, hari kegembiraan, menambah rezeki, menambah makanan, menambah belanja. Hadisnya sahih, udah cukup. Hadis ini, hari ini menjadi hari yang mulia, hari bahagia. Tentang kejadian yang terjadi setelah Nabi SAW gak ada, ini tidak bisa mempengaruhi hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Kita tahu bersama bahwa di hari Asyura itu ada kejadian yang sangat menyedihkan, yaitu terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala. Terbunuhnya Sayyidina Husain di Karbala dengan kejadian yang sangat menyedihkan. Tapi bukan berarti hari Asyura
yang Nabi SAW dan hadis yang sahih menyatakan untuk berpuasa di hari itu dan menjanjikan pahala 1 tahun dan mengatakan hari ini hari kebahagiaan tausiah alal iyal dan dijanjikan siapa yang melebihi belanja maka akan dijaga rezekinya dia lebih dalam 1 tahun. Ini berubah karena hari itu hari meninggalnya Sayyidina Husain. Nggak bisa dan Nabi udah tahu apa yang kejadian sama Sayyidina Husain. Nabi tetap mengatakan hadis yang semacam ini. Meninggalnya Sayyidina Husain hari memang pas itu tanggal Asyura, 10 Asyura, maka saudara-saudara kita para Syiah dia menjadikan hari ini hari sedih, hari menangis, hari mengenang Husain. Kita mengenang Sayyidina Husain, tapi kita ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau karena meninggalnya Imam Husain kita harus nangis, kita harus sedih. Kenapa ketika meninggalnya ayahnya Husain Imam Ali bin Abi Thalib kita tidak menangis? Imam Ali meninggal 17 Ramadan. Kenapa saudara-saudara kita Syiah tidak menangisi hari itu seperti menangisi hari Asyura meninggalnya Husain? Imam Ali juga meninggalnya dipukul dengan pedang kepalanya sampai terbasahi jenggotnya dengan darah, kurang lebih dengan Imam Husain. Tapi kenapa 17 Ramadan tidak diperingati seperti Asyura memperingati Imam Husain? Ala kulli hal, hari Asyura tetap hari yang mulia, hari kita untuk membahagiakan keluarga kita. Dan ada tambahan lagi menyantuni anak yatim dan seterusnya, mengusap kepala anak yatim. Maka terkenal hari Asyura dengan hari santunan anak yatim, enggak ada masalah. Walaupun hadisnya dhaif, tapi menyantuni anak yatim dihimbau, apalagi di hari-hari mulia. Naam. Walhasil Asyura adalah hari yang istimewa, hari yang mulia. 2 hal ini jangan ditinggal, melebihi belanja untuk keluarga dan berpuasa di hari itu, dan jika bisa berpuasa di hari 9 juga, 9 dan 10. Tentang menyantuni anak yatim, mandi, bercela, menjenguk orang sakit, ziarah orang alim dan seterusnya, ini amalan dihimbau di setiap saat. Di hari Asyura himbauan itu tetap berlaku seperti kita menjenguk orang sakit, mendatangi orang alim, menyantuni yatim, anak-anak yatim, anak-anak yatim dihimbau di setiap hari. Di hari Asyura juga dihimbau sama.